Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang suatu pengalaman Yesus dan para muridnya ketika mereka hendak menyeberang sebuah danau. Tentu peristiwa tersebut pertama-tama untuk meninggalkan keramaian dunia ya, atau hiruk-pikuk keramaian banyak orang. Mereka hendak bertolak ke seberang, paling tidak untuk menyepi sebentar. Tapi dalam perjalanan ada suatu peristiwa yang dialami oleh para murid, tentunya dalam hal ini gejala alam yang sangat dahsyat dikatakan tadi, di mana mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu. Artinya kan ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di perairan ya, baik di laut maupun di danau yang besar. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika para murid dan Yesus menyeberangi danau itu. Para murid tentunya berusaha agar bisa menyelamatkan diri dari amukan angin dan ombak itu. Mereka kemudian berteriak kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu kan sebuah ekspresi ketakutan manusia. Ya, para murid itu sangat begitu takut ya menghadapi alam. Tetapi yang menarik dari peristiwa itu dikatakan bahwa Yesus sedang tidur ketika peristiwa itu terjadi. Apakah Yesus benar-benar tidur? Kalau kita merenungkan, Yesus itu adalah Allah, sabda Allah. Dia tidak mungkin tidur menyaksikan peristiwa yang dialami oleh para muridnya. Tetapi dalam hal ini, Yesus dalam arti tertentu mungkin pura-pura tidur. Sejauh mana murid itu meyakini dengan sungguh atau beriman sungguh bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu mampu melakukan atau bukan ya, semacam bisa menenangkan taufan atau peristiwa yang mereka alami itu. Tetapi karena ketakutan tadi, ya semuanya terlarut ke dalam peristiwa kemanusiaan atau manusiawi manusia dari para murid itu ya. Mereka sudah seolah-olah kehilangan harapan. Mereka tidak berpaling kepada Allah, tapi mereka tetap berkutat dengan diri sendiri, menghadapi itu mengandalkan diri sendiri.
Di sini Yesus sebenarnya tidak tidur, tetapi itu tadi Yesus menguji sejauh mana para rasul itu beriman teguh kepada Yesus, meminta Yesus untuk setidaknya bersama mereka untuk menahan atau paling tidak menyelamatkan perahu mereka dan juga diri sendiri dari ancaman alam yang mengamuk itu. Yesus bangun kemudian setelah mereka memanggilnya. Lalu kemudian sabda Yesus, diam, tenanglah. Ikan angin dan ombak itu pun redah, tenang. Tidak terjadi lagi amukan sebagaimana yang dialami oleh para murid. Untuk di sini Yesus memerintahkan mereka, memerintahkan alam itu sebagai Allah tentunya. Dia memerintahkan supaya diam dan tenang. Dikatakan dari dalam penginjil Markus itu, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu kan suatu peristiwa baru setelah mengalami pengamukan, lalu kemudian mengalami keteduhan. Dalam arti ini, saya bahwa kesibukan manusia, ketakutan manusia, ketidakberdayaan manusia akan menjadi sebuah masalah besar, akan menjadi sebuah masalah berlanjut ketika manusia itu tidak menghadirkan Tuhan dalam peristiwanya. Baliknya ketika mengandalkan Tuhan atau menghadirkan Tuhan, berkarya bersama Tuhan dalam menghadapi terpaan persoalan kehidupan, tentu pelan-pelan atau kita akan menemukan, manusia akan menemukan sebuah, paling tidak ya, ini merupakan solusi dari Allah sendiri yang membuat manusia itu merasa tenang, teduh, tidak bergejolak lagi dengan persoalan-persoalan hidupnya. Kalau kita kembali kepada para rasul dan kita tarik peristiwa mereka dalam kehidupan diri kita, mungkin taufan atau ombak itu adalah sebuah pengalaman kehidupan di mana kita berada dalam situasi jatuh, tak mampu berdaya lagi berhadapan dengan persoalan begitu besar, begitu berat. Terkadang kita mengambil sebuah jalan pintas, kita melakukan tindakan-tindakan misalnya bunuh diri atau menghibur diri dengan berbagai bentuk aktivitas yang tidak baik, misalnya mungkin minum-minum atau kemana itu, tapi itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya menghadapi masalah itu bersama dengan Allah itu menjadi poin penting sekiranya dari pesan ini. Dalam iman kita meyakini Allah yang menyertai kita, Allah yang berkarya bersama kita setidaknya akan membantu memberikan ketenangan dan keteduhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya Yesus tadi menegur para murid, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan dan ketidakpercayaan ini berjalan bersama ketika mereka berhadapan dengan peristiwa alam yang dahsyat itu ya. Sehingga mereka pun itu tadi seperti kita katakan sebelumnya, tidak ada harapan, tidak mengandalkan Allah. Mereka tidak melihat Yesus yang ada di hadapan mereka, Allah yang berada di hadapan mereka. Ya, dalam arti itu Yesus sebenarnya mau menampilkan sesuatu tadi, seperti kita katakan tadi, Allah itu ada, senantiasa ada bersama kita. Dia tidak tidur, tetapi dia mengharapkan kita datang kepadanya lalu berdoa, menyampaikan menyerahkan persoalan hidup dan membuka hati agar sekiranya Allah berkenan untuk membantu kita dalam menghadapi persoalan maupun masalah kehidupan. Yang tentunya dalam hal ini refleksi sangat penting, lalu keterbukaan hati sangat penting, berdoa itu juga sangat penting. Tentu kita tidak mengharapkan atau tentu persoalan yang kita hadapi itu sekali jadi langsung menemukan solusi. Mungkin itu merupakan sebuah peristiwa teguran
dari Allah sendiri untuk kita. Kita temukan itu dalam refleksi, atau mungkin pengalaman itu adalah pengalaman yang menyadarkan kita bahwa Allah itu sesungguhnya ada bersama kita. Mungkin juga pengalaman itu memberikan kita sebuah pelajaran bahwa Allah itu tak pernah meninggalkan manusia. Hanya mungkin manusia yang meninggalkan Allah. Terlibat dalam berbagai persoalan kehidupannya, merasa diri bisa, tetapi sebenarnya rapuh. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, setidaknya bacaan hari ini menampilkan atau memberikan kita sebuah pesan bahwa Allah itu senantiasa ada bersama kita. Keterbukaan hati menjadi poin penting. Iman yang teguh memungkinkan kita untuk membuka hati, membiarkan Allah mau berkarya dalam kehidupan kita. Semoga. Amin.